Kesalahan UKM nomor satu menurut saya adalah gagal prioritas. Wah, pasti mikirnya, ya nggak ada modal gimana nih gitu. Iya, kalau ditanya, kenapa kamu nggak naik penjualannya? Iya Pak, saya kurang modal. Ada kok tukang bakmi, cuma punya satu cabang, ya kan? Anaknya sekolah di luar negeri, ada. Sebenarnya apa sih masalah utama yang dihadapi UMKM di Indonesia dan tantangan terbesarnya itu apa? Ya, UKM itu kalau kita turun ke lapangan, yang dibutuhkan bukan uang. Apa, Coach? Yang dibutuhkan adalah edukasi. Oke. Yang dibutuhkan adalah encouragement. Yang dibutuhkan adalah afirmasi. Benar nggak sih saya melakukan ini? Ini kalau saya lakukan ini dan saya blow up, saya benar-benar kerjain abis-abisan, apakah nanti jatuhnya ke jurang atau bakal naik? Jadi banyak yang memiliki ketidakpastian. Juragan zaman now ini luar biasa. UKM Indonesia, mungkin UKM di seluruh dunia Sama ya? hampir sama. Kalau startup itu 95% gagal. 95% startup itu gagal karena tidak ada market fit-nya. Oke. Tapi UKM agak beda karena UKM memulai bisnis sudah dapat market fit. Karena rata-rata mereka tidak memulai dengan teknologi. Mereka mulainya karena tetangganya jualan. Oh, tetangganya jualan lontong sayur, gue juga jualan lontong sayur. Akhirnya itu sudah market fit tuh. Sudah di market fitkan dengan kompetisi. Penjelasan market fit itu sendiri seperti apa? Mungkin ada yang belum Market paham. fit basically adalah kalau saya jual dengan harga tertentu udah ada pasarnya. Oke. Misalnya, kenapa ada pedagang asongan dan kenapa rame? Karena ada marketnya. Marketnya mau membeli dengan harga yang seperti itu, dengan tempat seperti itu. Nah, UKM itu seperti itu. UKM itu bisa melihat, oh jualan seblak rame, saya bikin seblak juga. Oh sekarang keripik rame, bikin keripik juga. Ya tinggal cari suppliernya, tinggal cari maklonnya, jadi selesai. Tetapi UKM itu melupakan bahwa bisnis itu harus ada prioritas. Kesalahan UKM nomor satu menurut saya adalah gagal prioritas. Nggak Gagal tahu cara prioritas. memprioritaskan. Caranya gimana dong? Prioritas mereka, bisnis itu butuh 3. 1 modal, marketing, manajemen. Ya, 3M. Modal, marketing, manajemen. UKM itu selalu berpikirnya modal nomor 1. Betul. Saya juga walaupun belum punya UKM atau bisnis, wah pasti mikirnya, ya nggak ada modal gimana nih gitu. Iya, kalau ditanya, kenapa kamu nggak naik penjualannya? Iya Pak, saya kurang modal. Modal nomor 1. Modal adalah alasan utama kenapa mereka gagal, kenapa mereka tidak bisa berkembang. Alasan yang kedua adalah baru prioritas kedua marketing. Oke. Ada yang modalnya kuat, lalu kemudian punya modal, nextnya langsung marketing. Jualan, booming, viral, selesai. Tapi lupa mengelola manajemen. Padahal kalau kita mau prioritas nomor 1 harus manajemen dulu. Oke. Manajemen, marketing, modal itu akan datang dengan sendirinya. Karena ada orang yang manajemennya bagus, mereka punya ide, dia kelola dengan baik, tanpa modal bisa gede. Bisa ya. Karena marketingnya kuat, manajemennya bagus, bahkan ada banyak orang yang nawarin, Yohana, kamu bisnisnya bagus, boleh nggak saya nyuntik modal? Jadi modalnya itu datang dengan sendirinya. Nah, kalau tidak mengerti cara memprioritaskan dengan benar, efeknya adalah bisnis itu gampang rentan kena masalah. Oke. Contohnya, apa yang terjadi dengan bisnis-bisnis yang kemarin-kemarin viral, hari ini pada kemana? Udah nggak ada. Walaupun dulu marketingnya luar biasa. Karena mereka tidak backup dengan manajemen. Atau bahkan ada yang franchise, tiba-tiba memfranchise-kan, padahal manajemennya belum kuat atau manajemennya belum siap. Tahu-tahu ya tutup. Karena apa? Karena manajemennya tidak siap. Kapan kita itu sebenarnya harus segera mengembangkan bisnis kita, atau mungkin membuka cabang atau franchise, atau mungkin membuka kantor baru, atau mungkin bahkan berubah inovasi, itu kapan? Atau mungkin kapan memang kita tahu bahwa kita harus stick aja dengan ide yang konsisten, yang idealis. Itu kapan? Very good question. Jadi bisnis itu sama seperti bangun rumah. Yang namanya saya buka cabang, tidak buka cabang, sama seperti kita bangun rumah dari tanah rata. Jadi yang pertama dibuat apanya? Gambarnya atau blueprintnya.
Jadi bisnis juga harus punya blueprint. Blueprint itu ending dari bisnis itu sendiri. Contohnya begini, saya buka warung, tapi saya bilang, saya go with the flow aja. Boleh, berarti blueprintnya adalah saya mau mengikuti kebutuhan pasar. Kalau pasar bilang saya harus buka cabang, ya saya buka cabang. Jadi menggunakan market sebagai true north-nya. Market mengarah ke sana, saya arah ke sana. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang saya mau desain bisnis mendunia. Saya mau bikin blueprint dari awal bisnis ini akan punya cabang banyak. Nah, kapan kita bisa menentukan bahwa saya tepat nih? Nomor satu adalah kalau bisnisnya sudah terkontrol. Terkontrol berarti tidak suntik modal. Oke. Kalau bisnis masih suntik modal, jangan pernah buka cabang. Jangan coba-coba satu bisnis, satu cabang, masih suntik modal, terus buka cabang, berharap cabang yang baru akan lebih perform daripada cabang yang lama. Karena kebanyakan, kalau satu ini sudah bocor, makin banyak cabang, makin gede kebocorannya. Benar. So, satu harus terkontrol. Yang kedua adalah kita memiliki capital yang cukup untuk menghidupi bisnis yang baru tadi selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kita asumsinya adalah kalau bisnis ini jalan 6 bulan rugi secara operasional, saya masih bisa nombok. Tapi kalau saya nggak punya modal untuk itu, lebih baik nggak usah. Lebih baik hidup aja dari satu tempat, makmur dari satu tempat. Ada kok tukang bakmi cuma punya satu cabang, ya kan? Anaknya sekolah di luar negeri, ada. Tukang martabak, ya satu cabang, anaknya sekolah di luar negeri. Itu karena hidupnya sederhana, uangnya ditabung, diinvestasikan, dan akhirnya kaya juga, gitu. Sebenarnya bisnis atau UMKM itu dibangun tanpa modal. Dibangun tanpa modal bisa, diawali tanpa modal sangat bisa. Misalnya kemarin kita juga punya peserta ya coach dari Jogja itu Leather Mars, yaitu bag ya UMKM tas kulit begitu. Memang benar sekali kemarin habis interview mengatakan bahwa memang dia nggak punya modal sama sekali, tapi dengan sistem PO pre-order itu akhirnya terkumpul modal. Betul. Artinya di sini memulai bisnis itu nggak punya modal nggak apa-apa. Yang penting adalah berani dulu atau tahu yang dimau, begitu. Betul. Tapi kadang gimana kalau misalnya udah nggak punya modal tapi nggak tahu manajemennya juga gimana. Tapi pengen bisnis banget. Makanya butuh edukasi. Ini dia. Oke, makanya butuh juragan zaman now. Oh, nah itu dia kuncinya di situ. Gimana bisnis tanpa modal itu? Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.